Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nailas ePort. Untuk sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal PTKK Guru untuk mata pelajaran PJO. Halo semuanya, bertemu lagi di channel Nailas ePort. Nah, sebelum kita memulai kepada pembahasan, apabila nanti ada jawaban keliru dari saya, mohon untuk dikoreksi melalui kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Pada umumnya, yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor melalui aktivitas jasmani. Manakah pernyataan di bawah ini yang tepat menggambarkan tentang pengertian pendidikan jasmani? A. Proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang merubah perilaku peserta didik atau masyarakat secara umum. B. Proses pendidikan yang mengembangkan aspek psikologis melalui aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan. C. Proses pendidikan yang mengubah individu secara sadar untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas jasmani. D. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu. E. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani untuk mengembangkan aspek intelektual, psikologis, dan fisik. Nah, silakan coba kalian jawab dulu pilihannya. Nah, sudah? Oke, kita akan lihat jawabannya ya. Dan jawabannya adalah D. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu. Nah, penjelasannya, pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Nah, untuk selanjutnya nomor 2, keterampilan gerak yang kompleks dibentuk dari pola gerak dasar. Di antaranya adalah keterampilan yang melibatkan pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu. Keterampilan yang membutuhkan gaya atau tenaga pada objek tertentu merupakan pengertian dari A. Propulsive skill, B. Stability skill, C. Receptive skill, D. Rudimentary skill, E. Reflexive skill. Nah, silakan pilih jawabannya. Dan jawabannya adalah A. Propulsive skill. Penjelasannya, keterampilan reseptif atau receptive skill melibatkan gerak menerima objek, misalnya menangkap dan menjerat. Sedangkan keterampilan propulsive skill bercirikan dengan suatu kegiatan yang membutuhkan gaya atau tenaga pada objek tertentu. Misalnya melempar, memukul, menendang. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu adalah
gaya atau tenaga pada objek tertentu. Nah, itu penjelasannya. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya adalah nomor 3. Salah satu gerakan dalam renang gaya bebas adalah ayunan kaki. Ayunan kaki sangat membantu dalam menentukan kecepatan dalam berenang. Kesalahan apa yang sering dilakukan dalam melakukan gerakan mengayun kaki renang gaya bebas, sehingga dapat menghambat gerakan renang gaya bebas? A. Mulai mengayun kaki secara teratur dengan jenis ayunan kaki bebas yang santai. B. Pusat gerakan berada pada pangkal kedua paha. C. Ayunan kaki dengan cara menekuk lutut dengan sudut sekitar 90 derajat. D. Pergelangan kaki dilemaskan hingga telapak kaki berayun tepat pada pergelangan kaki. E. Pergelangan dan telapak kaki harus bergerak ke bawah sampai lutut menjadi lurus. Nah, silahkan kamu jawab, pilih jawabannya, di pause terlebih dahulu. Saya hitung 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah C. Ayunan kaki dengan cara menekuk lutut dengan sudut sekitar 90 derajat. Penjelasannya, langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk melatih teknik gerakan kaki renang gaya bebas sebagai berikut. Lakukan tendangan dengan kaki lurus. Sumber energi yang Anda gunakan harus berasal dari pinggang dan paha, bukan dari lutut. Menendang sebanyak 3 kali setiap satu ayunan tangan. Luruskan ujung-ujung jari kaki Anda selama berenang. Maksimalkan dorongan tubuh Anda saat renang gaya bebas dengan cara memiringkan badan ke kanan dan ke kiri sesuai ayunan tangan. Putar tubuh Anda ke kanan saat tangan dan pundak kanan bergerak ke depan. Begitupun sebaliknya. Putarlah tubuh Anda dari pinggang dan bukan dari pundak. Nah, kenapa saya memilih jawaban C di sini? Karena sumber energi yang Anda gunakan harus berasal dari pinggang dan paha, bukan dari lutut. Jadi, ke dalam ayunannya ini, posisi kakinya itu mengayun kakinya itu tidak ditekuk lututnya. Jadi jawabannya C. Nomor 4. Aktivitas pengenalan air berbeda-beda untuk setiap jenjang. Manakah yang merupakan aktivitas pengenalan air bagi peserta didik di sekolah dasar? A. Gerakan meluncur di air. B. Duduk melingkar di tepi kolam. C. Melakukan permainan hitam hijau di dalam kolam yang dangkal. D. Melakukan permainan mendorong bola dengan cara meluncur. E. Menepuk-nepuk air dengan telapak tangan pada tepi kolam. Silakan dipikirkan dulu jawabannya apa, atau bisa di-pause. Dan jawabannya adalah E. Menepuk-nepuk air dengan telapak tangan pada tepi kolam. Bermain adalah merupakan suatu aktivitas untuk bersenang-senang. Kata bermain ditambah satu kata air menjadi bermain air. Berarti melakukan permainan air untuk bersenang-senang. Usia anak sekolah dasar bermain air sangat disenangi. Karena di samping menyenangkan, bermain air juga bisa dijadikan pembelajaran.
Anak-anak yang memang sangat suka main air bisa jadi tidak pandang tempat. Di mana ada air, di situ ada anak memuaskan kesenangannya. Pada usia sekolah dasar atau SD, umumnya anak menyukai aktivitas di kolam renang. Biasanya, anak akan menepuk-nepuk air di sekitarnya hingga badannya terpecik air. Seorang guru PJOK harus memastikan di mana posisi anak dalam kolam tersebut. Kalau permukaan air kolam tidak sampai melewati dada anak, itu artinya masih aman. Berbahaya apabila kolam itu tidak menunjukkan batas antara kolam yang dangkal dengan yang dalam. Nah, itu pembahasan dari nomor 4 mengenai aktivitas pengenalan air. Jadi, menepuk-nepuk air dengan telapak tangan pada tepi kolam. Jawabannya E. Nomor 5. Gerakan gantung siku terdiri atas beberapa tahapan gerak. Gerakan mendarat dengan kedua kaki bersamaan dengan lutut, mengeper, setelah itu berdiri tegak. Berada pada tahap gerak manakah gerakan tersebut? Nah, A. Sikap awal, B. Pelaksanaan gerak, C. Gerakan lanjutan, D. Peralihan gerak, E. Sikap akhir. Silakan teman-teman pause dulu untuk menjawab pilihan jawabannya. Baiklah, untuk jawabannya yaitu E. Sikap akhir. Sikap permulaan dalam gerakan gantung siku yaitu peserta berada di palang tunggal, kedua tangan berpegangan pada palang tunggal selebar bahu, pegang tangan menghadap ke arah kepalan. Gerakan atau gerakan pelaksanaannya, dengan bantuan tolakan kedua kaki, peserta melompat ke atas sampai dengan mencapai sikap bergantung siku ditekuk. Dagu berada di atas palang tunggal. Dengan sikap tersebut dipertahankan selama mungkin dalam hitungan detik. Dan sikap akhirnya, setelah selesai melakukannya, mendaratkan kedua kaki bersamaan dengan lutut mengeper, setelah itu berdiri tegak. Jadi, setelah selesai melakukan gerakan gantung siku, untuk pendaratannya, yaitu dengan kedua kaki bersamaan dengan lutut mengeper setelah itu. Tuh. Nah, jawabannya jadi nomor 5 adalah E. Nah, untuk selanjutnya, nomor 6. Dalam menghasilkan lompatan yang baik dan benar, para peserta didik harus memperhatikan langkah-langkah yang diberikan guru. Langkah manakah di bawah ini yang tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan guru dalam melakukan gerakan lompat jauh? A. Mencapai dorongan yang cepat dan dinamis dari balok tumpuan. B. Mencapai jangkauan gerak yang baik sesuai dengan suatu gerakan. C. Mempertahankan kecepatan sampai gerakan menolak pada balok. D. Memanfaatkan gerakan pada ayunan lengan dengan baik dan benar. E. Merubah pada posisi badan miring jauh ke depan atau ke belakang. Nah, silakan di-pause dulu untuk memilih jawabannya. Dan untuk jawabannya adalah E. Merubah pada posisi badan miring jauh ke depan atau ke belakang. Penjelasannya, langkah-langkah melakukan gerakan lompat jauh. Awalan, run up, tolakan atau jelang melompat, take off, sikap melayang di udara, flying in the air, dan sikap mendarat atau landing. Merubah pada posisi badan miring jauh ke depan atau ke belakang akan sulit dilakukan pada saat sikap mendarat. Jadi, jawabannya itu E. Nomor 7.
Gerakan push up merupakan gerakan mengangkat badan dengan cara mendorong kedua tangan ke lantai pada posisi telungkup. Bagaimana sikap badan yang tepat pada saat terangkat ke atas ketika melakukan gerakan push up? A. Dilemaskan mengikuti gerakan bahu. B. Ditegangkan untuk mengurangi beban otot tangan. C. Sejajar membentuk garis lurus. D. Membungkuk mengikuti irama gerakan tangan. E. Posisi kepala lebih tinggi dari mata kaki. Nah, silakan dipilih dulu jawabannya. Dan jawabannya adalah E. Posisi kepala lebih tinggi dari mata kaki. Karena di sini bisa lihat di gambar, ketika tangan itu lurus, maka otomatis kepala akan berada di atas dan mata kaki berada di bawah. Jadi posisi lurusnya itu agak sedikit miring atau condong. Nah, itu. Makanya di sini jawabannya adalah E. Posisi kepala lebih tinggi dari mata kaki. Nomor 8. Salah satu gerakan kaki dalam aktivitas gerak berirama adalah lunge. Kesalahan apa yang sering dilakukan pada gerakan lunge dalam senam irama? A. Memindahkan kaki ke depan, samping, dan belakang. B. Menggunakan ujung kaki dalam sentuhan pertama ke lantai. C. Menggunakan bola kaki dalam sentuhan pertama ke lantai. D. Melakukan gerakan lunge dengan high impact. Dan E. Melakukan gerakan lunge dengan low impact. Nah, silahkan dipilih jawabannya. Dan jawabannya adalah B. Menggunakan ujung kaki dalam sentuhan pertama ke lantai. Penjelasannya, lunge memindahkan kaki ke depan, belakang, atau ke samping dengan memindahkan sebagian berat badan. Berat badan berada pada kedua kaki. Saat memindahkan kaki, bagian yang menyentuh pertama adalah bola kaki sampai hampir ke arah tumit. Pastikan saat melakukan gerakan ini, ada pembebanan pada kedua tungkai. Gerakan ini bisa dilakukan baik low maupun high impact. Nah, jadi saat memindahkan kaki, bagian yang menyentuh pertama itu adalah bola kaki sampai hampir ke arah tumit. Jadi kesalahannya itu menggunakan ujung kaki dalam sentuhan pertama ke lantai. Yang seharusnya itu adalah yang pertama ke lantai itu adalah bola kaki sampai hampir ke arah tumit. Untuk selanjutnya nomor 9, manakah perilaku peserta didik yang menunjukkan sikap tanggung jawab dalam permainan sepak bola? A. Bersikap sportif dalam bermain. B. Menghormati kemampuan lawan. C. Disiplin dalam mengikuti permainan. D. Kerjasama dalam tim untuk memperoleh kemenangan. E. Merayakan kemenangan tim secara bersama. Silakan dijawab dulu. Dan jawabannya adalah C. Disiplin dalam mengikuti permainan. Nah, tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dan perbuatan. Dengan disiplin dalam mengikuti permainan, taat terhadap aturan, tim, atau peraturan pertandingan merupakan bentuk tanggung jawab kita di dalam permainan sepak bola. Nah, ini yang jadi acuan saya kenapa memilih C jawabannya. Disiplin dalam mengikuti permainan, taat terhadap aturan tim atau peraturan pertandingan merupakan bentuk tanggung jawab kita di dalam permainan sepak bola. Jadi
Sikap tanggung jawab dalam permainan sepak bola itu salah satunya disiplin dalam mengikuti permainan. Jadi dia dalam hal latihan, ketika bertanding, dia disiplin mengikuti instruksi dari pelatih. Untuk selanjutnya, nomor 10. Guru memberikan pembelajaran keterampilan gerak dasar pada permainan bola besar, yaitu sepak bola. Kemudian guru menginstruksikan peserta didik untuk melakukan keterampilan gerak dasar manipulatif. Keterampilan gerak dasar manipulatif adalah suatu gerak yang dilakukan dengan menggunakan objek tertentu. Berdasarkan uraian di atas, manakah kegiatan yang sesuai diberikan kepada peserta didik kelas 5 sekolah dasar dalam pembelajaran tersebut? A. Melakukan gerakan menggiring tanpa menggunakan bola. B. Peregangan dinamis bersama sebelum melakukan pembelajaran. C. Peserta didik melakukan kegiatan berjalan ke arah datangnya bola. D. Peserta didik menendang bola ke gawang sasaran dengan tepat. E. Berlatih menendang ke arah sasaran tanpa menggunakan bola. Nah, silahkan dipilih dulu jawabannya. Dan jawabannya adalah D. Nah, penjelasannya, keterampilan gerak dasar manipulatif adalah suatu gerak yang dilakukan dengan menggunakan objek. Nah, dari semua pilihan ini, A sampai E yang menggunakan objek hanya yang D. Peserta didik menendang bola ke gawang sasaran dengan tepat. Nah, di sini objeknya adalah bola. Sedangkan yang A itu tanpa menggunakan bola. Yang B itu dinamis, melakukan peregangan dinamis, berarti tanpa menggunakan alat. Dan yang C, peserta didik melakukan kegiatan berjalan ke arah datangnya bola, jadi hanya melakukan pergerakan saja, di mana bola akan datang. Nah, yang E berarti menendang ke arah sasaran tanpa menggunakan bola. Nah, ini yang E juga tanpa menggunakan bola. Dan yang menggunakan objek atau sasaran itu menggunakan bola, yaitu hanya yang D. Baik, sekian materi contoh-contoh soal P3K untuk mata pelajaran PJOK yang hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Agar channel ini lebih menarik lagi, silahkan di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.